Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Honda kemarin mengeluarkan ya tanggal 25 Oktober ya, mengeluarkan pernyataan yang ya mengejutkan ya. Selain dari garansi rangka untuk pembelian motor setelah 25 Oktober jadi 5 tahun, jadi garansi rangkanya 5 tahun tanpa batas kilometer. Berikutnya adalah penjelasan bahwa sebenarnya cek dan penanganan rangka itu gratis. Jadi harusnya kayak gitu. Sebelumnya Honda nggak ngasih keterangan, tapi ya bersamaan dengan penjelasan garansi rangka 5 tahun itu, Honda baru jelaskan bahwa sebenarnya cek rangka dan penanganannya itu gratis, walau untuk motor yang tidak sedang dalam masa garansi. Jadi walau motor yang garansinya sudah hangus, sudah habis, itu harusnya gratis, ya, harusnya gratis. Jadi kalau ada pemilik motor Honda yang ternyata sudah cek rangka, sudah apa jenenge, melakukan penanganan gitu, ternyata bayar, ya ini harus nuntut balik ke bengkelnya ya, ke ahasnya. Jangan mau dibohongi, ternyata gratis ya. Jadi ya mohon untuk mereka-mereka yang sudah melakukan cek rangka, yang sudah ditangani rangkanya, yang sudah habis 950.000, ratusan ribu, atau ya 50.000, diomongnya mantok walau ada karatnya gitu ya. Baiknya minta uangnya kembali. Dan kalau misal ada yang bohong ya, ternyata rangkanya karatan tapi dibilang nggak karatan, juga klaim lagi, minta lagi. Kok bisa apa berani ngeklaim aman lawang karatan? Dan baiknya semua proses itu, semua apa yang dilakukan ketika melakukan klaim itu dokumentasikan, upload ke YouTube, upload ke Facebook, upload kemanapun lah, terus sebarkan ke orang-orang. Karena yang begini ini harus dikasih tahu ke semua orang. Jangan turuti omongannya vlogger-vlogger yang ngawur itu, yang ngomong bahwa menyebar cacat produk, menyebar kejelekan suatu produk itu sesuatu yang dosa. Salah. Memberitahukan konsumen lain tentang keburukan suatu penjual, keburukan barang produk seorang penjual yang disembunyikan oleh penjualnya, itu malah wajib disebar, bukannya malah disembunyikan. Wajib, karena apa? Biar konsumen yang lain nggak pada ketipu juga. Jadi kalau ya wis keluar uang sudah banyak ya, jangan takut-takut klaim, rekam waktu minta klaim itu. Kenapa kok saya harus bayar padahal katanya gratis? Mengapa kok apa jenenge padahal ini sudah di luar garansi gitu ya. Karena jelas disebutkan bahwa yang tidak garansi, yang pembeliannya
sebelum 25 Oktober itu semuanya akan selalu digratiskan pengecekannya. Jadi jangan mau apa ditarik uangnya, minta uangnya kembali. Nah selain itu, iya, ya namanya garansi, ya, itu harusnya semua biaya itu ditanggung pabrikan. Garansi kalau soal mesin harusnya nggak hangus, hanya kalau misalnya sudah pernah ganti ban merek lain, sudah pernah ganti spion, motornya sudah di skotlet, sudah ganti pelek, harusnya enggak. Nah kalau ada yang mempersulit itu, oh ini motornya sudah dipakai Gojek, oh ini motornya dipakai harian, oh ini motornya dipakai ke pasar jadi garansi hangus. Jangan mau. Kalau misalnya ada yang ngomong gitu, rekam terus upload. Ya karena penulis banyak ya yang lihat orang turun mesin 10.000 km. Itu semua biaya dikeluarkan sendiri ya. Ada yang sampai berapa, 1, berapa juta gitu ya. Biaya segitu dikeluarkan sendiri kan berat toh ya. Harusnya ya yang 10.000 km itu masih garansi. Kalau masih garansi ya nggak harus keluarkan biaya. Mungkin ya sudah kebiasaan mas. Emang saya biasanya kalau ada part-part yang rusak emang sudah biasa bayari, nggak apa-apa. Harusnya gratis. Jangan bilang nggak apa-apa kayak gitu. Jangan dibilang oh katanya mekanik ini sudah tidak garansi. Oh jok gelem. Jangan mau kalau diomongi sama mekaniknya, sama orang dealernya, kepala mekaniknya ngomong, oh ini nggak bisa mas gratis ini karena pentilnya sudah ganti ini. Lihat loh pentilnya, bannya ini sudah ganti, nggak standar ini, tutup pentilnya ini wes menggugurkan garansi. Jangan mau ya. Misal motor pernah habis tabrakan gitu ya, sudah ganti semua, terus ditolak garansi ini, jangan mau. Motor sudah pernah dipinjam saudara, terus dipakai jauh gitu ya, dipakai touring, terus bilang oh kalau touring itu gugur garansi, jangan mau. Misal motor sudah sebulan tapi kilometernya sudah 10.000, terus pemilik yang bagian mekanik curiga, loh ini motor digawe apa? Pakai ngojek, pakai ngantar barang, pakai ya lain-lain lah untuk mondar mandir gitu ya. Terus oh nggak bisa mas, ini terlalu sering dipakai motornya. Jangan mau. Karena ya garansi ya harusnya ya garansi gratis semuanya. Kadang mungkin ada yang ngomong dapat bisa melakukan klaim garansi, tapi terus diomongkan sama mekaniknya, oh ini cuma spare partnya aja mas yang garansi, jasanya enggak. Wah jangan mau, itu sering loh ya. Sering loh ya orang berusaha ya sedemikian rupa sehingga garansinya bisa kena klaimkan gitu ya, setelah pindah-pindah bengkel, pindah-pindah dealer, baru di dealer tertentu bisa dapat klaimnya gitu ya. Tapi ternyata cuma spare partnya ya, dan itu pun spare partnya Honda kan langka ya, sulit spare part itu. Jadi kadang oh ini harus nunggu 1 bulan atau sampai 1 tahun mas gitu ya, kadang ngomong gitu. Kalau yang di Sibon itu nunggu setahun, kalau ada contoh itu nunggu sebulan, ada yang nunggu 2 minggu, ada juga sih. Tapi ya itu harus nunggu. Ya harusnya jangan mau lah ya. Jangan mau ya kalau misalnya
ternyata harus bayari jasanya. Karena harusnya gratis itu semuanya wis. Mau spare partnya, mau jasanya, itu gratis semua. Karena yang salah pabrikan. Katanya mesin bisa tahan 3 tahun. Kalau rusak sebelum 3 tahun ya, yang namanya garansi, ya konsumen harusnya nggak menanggung apapun. Bahkan motor pun harusnya nggak usah konsumen sendiri yang ngantar, tapi dari pabrikannya yang jemput. Karena pabrikannya yang salah. Jadi kalau misal memang sudah tiap 2000 km sekali servis ganti oli, itu ya harusnya dari pabrikan itu yang menanggung semuanya. Apalagi kan jadwal servis pabrikan itu bukan 2000 km kan ya. Honda itu 4000 km. Honda PCX malah 6 bulan 6000 km. Vario 160 entah penulis belum lihat buku manualnya. Jadi servis tiap 6000 km sekalipun itu sudah cukup untuk jadi bukti bahwa motornya dirawat. Kalau sampai ganti oli setiap 6000 km itu ternyata mesin rusak, itu yang nanggung pabriknya, bukan salah konsumen. Karena pabriknya sendiri ya berani nanggung bahwa perawatan motor itu ganti oli di 6000 km. Kalau rusak itu yang salah pabriknya. Pabriknya salah desain, salah ngasih rekomendasi, salah ngasih petunjuk. Yang salah pabriknya. Kalau motor 4000 km terus telat ya, apa jenenge? 4000 km belum ganti oli terus diomongin telat. Itu mekanike sing mengada-ada itu. Mekaniknya yang bikin-bikin cerita. Karena harusnya ya di buku manual ketulis 6000 ya 6000. Kalau 4000 mesinnya rusak, ya itu pabrikannya kan sing jelas gak bener ya. Kalau misal nanti pas sudah klaim minta uang cek rangkanya atau penanganan rangkanya dikembalikan ternyata gagal. Coba klaim garansi yang katanya garansi mesin 3 tahun itu ternyata gagal, minta uang kembali juga gagal. Terus ternyata juga penanganannya tidak beres, malah makin parah, tidak sembuh-sembuh. Mendatangi ke bengkel resmi, beberapa bengkel resmi, motornya juga nggak sembuh-sembuh. Jangan ragu untuk viralkan. Yang namanya masalah produk itu beda dari cacatnya orang. Cacatnya orang jangan disebar-sebar, tapi cacatnya produk itu malah wajib hukumnya disebar kalau nggak mau ikutan dosa. Sebarkan ke semua orang. Terus ya berikutnya jangan beli motor Honda lagi. Lawang motor Honda bikin mesinnya rusak, diklaim garansinya gak mau, cek rangka katanya gratis, tapi minta uangnya kembali gak bisa. Kan bohong ya. Kalau satu hal bohong ya jangan kaget di lain-lain hal juga bohong. Ngomong motornya irit, tapi ternyata dibanding merek lain nggak jauh bedanya, malah bisa aja lebih poros. Ngomong spare partnya banyak, tapi ya kalau faktanya part harus inden itu ya berarti bukan banyak partnya. Nah kalau yang itu bohong, nanti masih ada lagi yang lain-lain bohong juga. Apalagi motor Honda itu kan kualitas komponennya termasuk paling rendah di antara merek-merek lain, termasuk merek India kayak TVS, Bajaj.
bahkan merek Cina pun ya. Kalau untuk mesin merek Cina itu rasanya Tokcer ya, yang VR King gitu ya. Walau mesinnya wis mbeleket gak karu-karuan sik melaku tuh ya, masih kelihatan motornya di jalan. Nah kalau kalau mau aman, ya wis janganlah beli motor Honda. Wis cukup jadikan pengalaman buruk sekali saja. Anak-anak kita, saudara kerabat kita, ya jangan sampai lah jadi kayak kita toh. Ya kasih tahulah ke mereka gimana sih sebenarnya motor Honda itu. Ngomong ke bapak, ke kakek, mbah-mbah. Honda sudah nggak kayak dulu lagi. Honda sekarang sudah kualitasnya jauh lebih turun. Kalau punya motor Honda harus siap pengorbanan. Ya kayak pengorbanan yang sekarang ini terjadi lah. Cek rangka, penanganan butuh ratusan ribu. Ternyata aslinya harusnya gratis. Kan geletek toh, bikin orang mangkel toh. Dan itu bisa berlanjut lagi kalau ternyata kemudian misalnya rangkanya setelah ditangani dalam waktu 1,5 tahun patah ya. Karena penanganan rangka sendiri kan di Honda nggak ada standar. Kalau patah apa masih gratis? Misalnya sudah pernah cek rangka, sudah pernah penanganan. Kalau rangka patah apa masih gratis? Kan nggak ada jaminan. Bisa aja, gratis kalau ganti rangka, tapi ini dilas aja bisa mas. Nah kalau ngelas biayanya segini. Apa gak kurang ajar itu? Mending janganlah beli motor Honda. Kalau punya motor Honda dan merasa keselamatan itu penting, wes jual lah kalau bisa. Kalau nggak bisa, las dulu sebelum putus. Lasen bisa sebelum putus, diperkuat. Tentu setelah diperkuat, bersihkan dulu karatnya, oksidasinya, macam-macam, terus baru dicat. Itu ya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.